Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfudi, saya mahasiswa semester 3 Prodi PGMI dan saya berkuliah di Institut Agama Islam Cirebon. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menceritakan terkait sejarah kepramukaan di dunia. Sejarah pramuka di dunia sering dikaitkan dengan Lord ya, atau Bapak gitu ya, Bapak Robert Baden-Powell of Gilwell, dan beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi pramuka ini. Nah, tentunya banyak sekali ya kontribusi dari Baden-Powell dalam gerakan pramuka seperti mendekatkan para anggotanya dengan alam, terus kemudian membantu sosial dan juga memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Alhasil, kegiatan pramuka sampai sekarang masih diterima baik dalam masyarakat. Sedikit kami jelaskan juga ya di sini pengertian dari pramuka. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti pramuka siaga, penggalang, penegak, dan juga pendegak. Sedangkan untuk kelompok anggota pramuka lainnya disebut pembina pramuka, andalan, pelatih, pamungsaka, subkuartir, dan majelis pembimbing. Nah, dalam pramuka, kalau ingin dilantik menjadi anggota kepramukaan harus berikrar mengucapkan janji atau satya terlebih dahulu. Baik, langsung kami ceritakan ya sejarah kepramukaan di dunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Dan pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau yang bernama Agnes, mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Adapun tahun 1918 beliau membentuk rapor Scouts bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922 beliau menerbitkan buku Rappelling to Success atau bahasa Indonesianya Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Sedangkan pada tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren, beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Dan pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Nah, sejak tahun 1920 sampai 1965 Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nelson juga dari Inggris, Mayen D.C. Spry dari Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lund, dan 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Laszlo Nagy sebagai Sekretaris Jenderal.
Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Pada tahun 1920, Jambore Dunia itu dilaksanakan yang pertama ya, dan tempatnya itu di Olympia Hall, London. Dan sampai dengan saat ini, tahun 2019 ya terakhir Jambore Dunia itu yang ke-24. Tentunya dari yang pertama sampai dengan ke yang 24 itu semuanya berbeda negara. Misalnya 1924 itu Jambore kedua yaitu di Denmark. Kemudian tahun 1929 Jambore yang ketiga itu di Inggris. 1933 Jambore Dunia yang keempat itu di Hongaria sampai dengan yang ke-23 itu ada di Shirahama, Jepang. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk tugas mata kuliah kepramukaan kali ini. Kurang lebihnya kami maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.